seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarik 24. Beginilah firman Tuhan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu, orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar, 16 orang kepala puak. Tetapi untuk Bani Itamar, 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20
pada Yehezkel. Yang ke-21 pada Yakin. Yang ke-22 pada Gamul. Yang ke-23 pada Delaya. Yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaran Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram, ialah Subael. Dari anak-anak Subael ialah Yehdea. Dari anak-anak Rehabia ialah Yisia, seorang kepala. Dari orang Yishar ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahaziel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisia. Dari anak-anak Yisia ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi. Juga anak-anak Yaazia, anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yahasia, anaknya, ialah Shoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar. Dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yakni Yerahmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam, dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Demikian firman Tuhan. Lukas 1 ayat 1-8. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari.
Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan segala yang baik dari surga. Sebentar ya, mana speaker? Oke, sudah. Saudara, setiap kali kita bersekutu seperti hari ini ya, simple sekali ya. Kita ini adalah para imam. Anda kan berdoa kan? Sekarang ini kita berdoa syafaat, bersyafaat ya. Jadi perantara bagi manusia dengan Tuhan. Berarti Anda dan saya sekarang ini adalah seorang imam, para imam yang bersyafaat bagi manusia dengan Tuhan. Nah, setiap orang yang bersyafaat ya, setiap orang yang bersyafaat tentu dia akan lebih dekat dengan Tuhan, ya kan? Tetapi kedekatan itu nampaknya seringkali tidak kau sadari, kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan seringkali kita tidak menyadarinya, ya, sehingga Anda setiap kali bangun putus asa, Anda bangun capek, lelah hatimu ya. Saudara kalau mengikuti kata lelah, proyek di Eropa ini ya, proyek Den Haag ini sebetulnya saya sudah nggak mau dari awal. Ya, ketika saya diskusi nggak kepengen. Dari awal saya masuk Belanda, nggak ada Tuhan janjian mau bikin gereja begini. Saya disuruh memberitakan Injil pokoknya. Cuman memang saya melihat, iya Tuhan, saya nginjili orang tadi di gereja nggak ada yang rawat. Ya, saya nggak nyadar selama ini ya, selama ini sih nggak nyadar karena memang saya nggak kepengen ya. Jadi seorang gembala matok itu bukan ininya saya ya, bukan matok, maksudnya di situ nongkrong. Aduh, itu kayaknya bukan style saya banget ya. Apalagi Anda tahu ya, saya kalau udah mau foto kan gundulmu peang, satu balong ngomong gundul peang, nggak lucu. Ya. Akhirnya karena saya dipaksa dalam tanda kutip ya menjadi seorang gembala sekarang ini ya, banyak orang juga ini ya nggak menyadari ya. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan sesama rekan hamba Tuhan di Belanda ya, mereka pikir apa namanya, saya ini ngada-ngada. Oh, benar-benar nggak ngada-ngada saudara ya. Dalam style saya bukan style orang yang nongkrongin begitu ya. Kita ini orang yang menyerang ya, agresif. Cuman di dalam prakteknya saya ngerti seorang gembala itu harus apa, saya ngerti. Maka dari itu begitu saya sekarang menjadi seorang gembala ya, kita punya komunitas, lalu si orang hamba Tuhan ini, oh kalau saya sih kamu saya hajar begini, saya hajar begitu, saya begini. Terus saya nggak sengaja ya, kalau saya gitu ya saya gituin. Cuma saya sekarang ini gembala, saya harus menempatkan diri, saya ini dipaksa untuk menjadi gembala ya, to be shepherd. Oh ya, like German shepherd yang ledek gitu ya. Dia juga mungkin nggak sengaja, aneh aja saya bilang shepherd gitu ya, buat dia mungkin aneh ya. Kita shepherd, kita adalah gembala penjaga. Sehingga saya tiap hari bersyafaat bagi Anda semua satu-satu ini ya saudara ya. Semua satu-satu, saya ingat setiap hari dalam doa kami sekeluarga, kita doakan Anda satu-satu. Terutama kalau ada hal-hal yang khusus ya saudara ya, kita doakan Anda satu-satu. Nah sekarang ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi pergumulan dalam hidup kita ini saudara ya, bagaimana Anda sebagai seorang imam. Saya kan berperan sebagai seorang gembala ya, dan peran itu harus kita ambil, harus diambil. Saya sebagai seorang gembala, mau tidak mau harus saya ambil. Apalagi kemudian saya kemudian menggembalakan bukan secara virtual sekarang ini, tapi secara fisik. Saya butuh nungguin orang dengan saya suka tidak suka ya, suka dengan tidak suka melayani itu ya. Kalau orang Peter yang gelandangan itu homeless, Peternya kita itu yang tinggi besar yang kita baptis,
Dia mengerti, saudara. Kamu suka atau tidak suka, kamu harus lakukan. Simple buat dia, like or dislike, ya, like or dislike. Itu harus kita, that's what we do, itu yang kita lakukan, dia bilang. Nah, pelayan itu begitu, kamu suka nggak suka, yang namanya pelayan harus kamu lakukan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16, ya, di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes, ya, dia ngomong Yohanes 19, Yohanes 21, ya, setelah Petrus, apakah kamu mengasihi aku, ya, gembalakan domba-dombaku, ya, di hari tuamu nanti kamu akan diikat tanganmu. Ya, memang secara hurufiah benar-benar Petrus di penjara, ya, artinya, ya kan, jadi tahanan politik Roma. Tetapi secara metafora bahwa memang kita sebagai gembala sudah terikat dengan berbagai peraturan, ya, yaitu etika moral, sehingga saya nggak bisa lagi bebas, ya, untuk menyerang sebagai seorang Nabi 26. Nah, ya, saya bilang harusnya tahun lalu, ya, Tuhan sudah tapi bilang suara kenabian itu diperpanjang setahun, ya. Kalau Anda lihat sekarang saya udah jarang terlalu memberikan, ya, karena semua yang Tuhan mau sudah saya ucapkan, semua yang Tuhan pesankan kepada Indonesia sudah saya berikan. Yang sekarang saya sedang fokus bagaimana membangun komunitas yang ada di Belanda, sebab gereja-gereja sekarang, maaf kata saudara, gereja di Belanda, ya, tidak berfungsi. Orang-orang pada nggak mau ke gereja karena mereka melihat gereja itu munafik. Lalu saya seakan-akan, kamu sekarang bikin gereja, ajari bagaimana membangun komunitas. Siapa saya ngajari sok-sokan bener. Ngajar itu bukan dengan omongan, tapi kamu bikin, kamu tunjukkan yang seharusnya kamu mau bagaimana. Terus saya baru, iya ya, ngajar itu kan nggak harus ngomong, karena orang yang kita ajari orang-orang pintar, saudara, orang-orang yang sudah ngerti, tetapi mereka terjebak di dalam dogma, mereka terjebak di dalam tradisi, mereka butuh ada yang dobrak tradisi itu, ya. Dan kalau saya dibilangin, nah sekarang kamu jangan banyak ngomong, tambah sadar lagi saya, saudara, ya, kamu ngomong pun percuma, kamu ajak orang bersatu, kamu ajak orang kumpul, percuma. Lalu mereka nggak akan mau bersatu, mereka punya ini sendiri-sendiri. Kalau kamu sudah gede, kalau kamu masih kecil, kamu mau ngajak bersatu, oh kan untungnya kamu sendiri. Tapi kalau kamu sudah besar, kamu masih mau ngajak mereka bersatu, mereka mungkin akan lebih nurut, akan lebih mendengarkan. Itu kata pengusaha di Belanda, saudara, yang ngomong. Bukan orang gereja, malah pengusaha yang ngomong. Saya sampai melongo. Benar juga ini, ya. Ya, Ivan, salah satunya Ivan Kampung Daun itu yang ngomong. Kamu kalau sudah besar, baru kamu sudah ngomong kesatuan. Sekarang urusanmu sendiri dulu. Ini Ivan ini, ya, orang hebat, saudara, ya. Dia artinya buat Tuhan. Ya, dia nggak kerja gerejanan, dia nggak urusan, tapi hatinya buat Tuhan. Ya, kalau ada cerita lucu lagi, dia pernah ngesir seorang, terus ditanya, kenapa kamu nggak suka sama aku? Dia pernah dulu, ya, karena kamu bukan anak Tuhan. Saya sampai ketawa, kamu serem amat dibilang bukan anak Tuhan, karena gara-gara nggak pernah ke gereja, Ivan ini. Tapi udah menikah sekarang, saudara, ya, udah menikah. Nah, Ivan ini orang yang sangat realistis, ya, saudara, ya. Tahun ini Ivan kalau lagi dengar pupnya katel. Nah, tapi saya menyadari, saudara, saya juga setuju. Saya langsung bilang, iya, ngapain saya cerita urusan orang? Saya harus besar dulu. Setelah saya kuat dan besar, baru saya bisa mengayomi mereka semua. Kalau mau datang boleh, nggak mau datang ya nggak urusan. Dan itu akan lebih mudah daripada saya rese. Ya, dan itu sebenarnya hal-hal yang praktis sekali, hal seperti itu. Tapi yang paling penting, kembali, kenapa sih kita mau bikin komunitas? Ya, yang sekarang ini virtual di Zoom ini, kita mau darapkan. Sebenarnya kita nggak perlu, saudara. Tadi, ya, kemarin kapan hari, ya, di Belgia, kita ikut pelayanan waktu di Belgia.
Gereja ini tempatnya penjahat, maka itu jangan ke gereja. Makin kamu ke gereja, makin kamu jadi jahat. Ke gedung gereja maksud. Oh iya betul saudara. Gereja itu tempat orang-orang munafik. Kalau kamu kumpul seperti apa, kamu kumpul dengan siapa, kamu akan jadi mereka. Kamu ketemu dengan orang-orang munafik, pendeta musisan munafik, saudara. Kamu akan jadi orang munafik. Ya. Nah, terus ngapain saya bikin gereja Tuhan? Ya, itu kan dulu perdebatan pergumulan saya selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun terakhir, enggak, saya nggak mau aja. Berapa kali orang nanya, ya belum, ya mungkin, tapi saya juga tidak bilang tidak, pokoknya Tuhan nggak suruh. Kalau Tuhan nggak suruh ya saya enggak. Ya, bahkan pemain saksofon kita itu Pak Steve itu, kamu mau bikin gereja apa? Nanti aku komitmen pasti bantu kamu. Walaupun sampai sekarang juga tidak ada juntrungan ini pasti kemana ini, saya tungguin. Ya pokoknya saya nggak mau aja saudara ya. Belum, Tuhan belum suruh Pak. Saya yakin kalau Tuhan suruh sebentar aja jadi Pak. Tapi kalau Tuhan belum suruh, kita mau bikin kayak apa nggak bakal jadi Pak. Jadi kita tunggu Tuhan. Yang paling penting ya dari fungsi kita sebagai gereja, saya sebagai gembala, kita semua sebagai imam, kita harus tahu diri saudara. Ada hal-hal yang tidak boleh lagi kamu lakukan, suka atau tidak suka. Anda sebagai para imam, kamu harus tahu yang kamu lakukan, ada yang kamu imani, ya, yang kamu doakan, itu harusnya menjadi perilakumu. Kalau Anda berdoa untuk bangsa Indonesia, maka kamu harus melakukannya. Kamu tidak mungkin berdoa buat Indonesia, lalu kamu tidak melakukan, cuma doa tok. Doa apa Pak? Kalau kamu berdoa supaya Indonesia aman dan tentram, kamu sendiri jangan suka melanggar hukum. Lah wong kamu naik motor aja nggak pakai helm kok. Nggak punya SIM aja kamu nekat kok, ya kan? Lampu merah aja kamu terabas. Itu sepele ya, hal-hal sepele. Kamu ingin benar loh, kamu masih nyogok kok. Kamu mendoakan tetapi kamu juga merusak. Tetapi lebih dari itu, ketika kamu mendoakan, kamu juga harus berbuat. Yaitu apa? Kamu beri makan Indonesia, berdiakonia setiap hari, bersedekah, support ya gereja yang berdiakonia. Tapi Anda lebih senang hura-hura kan, lebih senang berfoya-foya dengan gereja yang hingar-bingar, yang megah dan mewah. Itulah ironinya. Bagaimana kehidupan keimamanmu itu menjadi tumpul. Karena kamu melakukan ritual dan simbol-simbol pagi ini. Loh, ini pun ritual dan simbol, saudara ya. Kecuali Anda menghidupinya. Anda berdoa untuk bangsa Indonesia, Anda berdoa untuk keluarga-keluarga yang terlantar, anak-anaknya yatim piatu, Anda berdoa untuk orang yang bercerai, Anda berdoa untuk supaya ada pemulihan di Indonesia, Anda berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kunjungi dong. Saya nggak bisa mengunjungi, kita punya tim besuk, tapi terlibat dalam tim besuk. Ya, ini sekarang kemarin saya bilang sama Bu Marjuni, ini harusnya diaktifkan lagi Bu. Ya, tim besuknya ini Bu Linda Grace juga nih, harusnya kan Bu Linda Grace yang paling aktif bikin kopdar ini, koordinatornya kopdar ini kan, yang di Jakarta. Harusnya Bu Linda Grace bikin tim besuk nih. Sebab kalau kita nggak ada tim besuk, kita tadi mendoakan yang sakit itu siapa? Nggak dibesukin. Dibesukin dong. Ya, kita kemarin sudah suka toping juga ya. Tapi kan Pak Toping salah satu guru kita, tokoh di kita, ya kan. Nah, tapi kalau bukan tokoh, Anda kepikir nggak tadi yang kita doakan tadi? Itu kita besuk tadi semua, siapa saja tadi panjang lebar kita doakan. Besuk dong. Kita kan sebagai imam datang, olesi dengan minyak bagi yang sakit, ya kan? Olesi dengan minyak yang sakit, ya saudara ya. Jadi saya berharap kita ini sebagai imam bukan retorika imam, saudara ya. Aduh, sorry 5 menit lagi ya, 5 menit, sorry kita terlambat. Tetapi bukan hanya retorika saja yang Anda lakukan, tetapi Anda lakukan. Ya, tadi kemarin kan saya selalu cerita, lakukan.
Sekarang bukan cuma melakukan bertindak secara aktif, proaktif saudara melakukan. Ya, kasih itu dilakukan dengan nyata. Ingat, jangan utang-utangan ya. Mau ngasih, nggak mau ngasih jangan utang. Jangan diutangi, nggak usah kasih. Kalau kamu tidak rela, jangan usah dikasih. Kalau ada saudara ada kebutuhan sesuatu, ya kalau mau ngasih, kalau enggak ya udah nggak usah utang-utangan. Ya saudara ya, jadi lakukan proaktif, tindakan yang nyata, saling perhatian. Ya, saya kira ini sangat jelas sekali. Proaktif, kasih itu tindakan yang nyata. Anda seorang imam bukan hanya mendoakan, tapi Anda juga mengunjungi dan cek. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita besuk ini? Paling tidak kita bisa mendoakan, memberikan perhatian. Tapi jangan kamu datengin orang lalu diutangi. Jangan, hati-hati ya. Hebat Bu Marjuni, Bu Linda. Jangan sampai nanti ada tim besuk datang ke rumah, begitu punya nomor handphonenya langsung digerilya, diutangi. Nah, itu juga hati-hati tuh. Pilih tim besuk itu jangan sembarangan tuh. Nanti semua list telepon yang ada di situ dibesukin satu-satu, tujuannya mau diutangi. Itu juga jangan tuh. Ya, tapi Anda harus benar-benar tulus hatimu, memberikan perhatian. Ingat-ingat dalam komunitas kita nggak boleh utang-utangan ya, saudara ya, bongkar utang-utangan. Kalau mau ngasih, kalau kamu tidak rela nggak usah. Kalau dia bawa ayat-ayat nggak usah dijawab. Kalau perlu blokir permanen. Ya, Tuhan Yesus berkati.